jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan wawancara dengan Dr. Tifa atau Supratiwah Ginosari. Ayo kita ketemu orangnya. Assalamualaikum Dr. Tifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana kalau saya memanggil Dr. Tifa, jangan Dr. Tifa tapi Suprati itu? Bisa banget. Oke, boleh ya. Dr. Suprati ini masih bisa menari ulang nggak? Bisa banget. Masih banyak tanggapan ya. Ini mau tanya, Dr. Suprati ini katanya sudah lama mengidap penyakit. Yang diidap itu penyakit apa? Penyakit yang gangguan jiwa yang sangat paling berat. Oh, penyakit jiwa ya, makanya sering nyanjung anis. Oh, sudah diobati nggak itu Mbak Tapi penyakit Anda? Penyakit jiwa itu menular loh. Harus dipotong sebagian otaknya yang rusak. Oh, baru tahu diobati ya. Oh, ternyata bahaya ya penyakitnya Mbak Tapi ya. Halo, Abah Anis, bagaimana pendapat Anda tentang Jakarta kok masih sering banjir? Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal dan ini melawan sunatullah. Air itu turun dari langit ke bumi. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Oh, begitu ya. Oh, kalau menurut Mbak Amin itu pernyataan dari Pak Anies itu tadi gimana Mbak? Omongan dan gayanya mengalami kelainan jiwa, terdengar dan terlihat pernyataan yang belgedes. Oh, begitu ya Mbak. Nah, kalau menurut Mbak Amin itu Abah Anis itu kalau sering berkata-kata itu menurut Mbak Amin itu gimana Mbak? Tidak ada nilainya, lebih banyak tubuh-tubuh kebohongan ya, dan 4 kali lipat. Oh, begitu ya Mbak. Gimana kabarnya Mas Roy? Ini ada pertanyaan dari rakyat ya. Rakyat banyak yang menanyakan, apa benar Mas Roy Suryo ini waktu pensiun jadi menteri pulangnya membawa panci? Yang dikatakan sebenarnya tidak salah. Oh, benar ya. Berarti itu kelakuan Mas Suryo itu sebetulnya benar nggak? Itu sama sekali tidak mencerminkan selaku pejabat negara. Iya, sangat memalukan apalagi sebagai pejabat negara ya. Roy Suryo sekarang katanya mendalami ilmu yang didalami itu ilmu apa Mas Suryo? Itu punya ilmu yang namanya gelembuk itu membuai, tapi yang ditipu tidak merasa ditipu. Oh, ilmu gelembuk ya, baru tahu ini sekarang kan baru dengar. Nah, sekarang itu kerjaan Mas Roy Suryo itu apa? Sering jalan-jalan di pinggir jalan dan di kampung-kampung. Terus terang ya, saya tuh kasihan. Saya sampai kayak topeng monyet gitu, kayak ledek monyet gitu. Ledek monyet itu kan juga teng sarimin, makan di pasar. Gue sampai kayak gini. Oh, pertunjukan ledek munyuk dari kampung ke kampung toh. Oh ya. Oke, sahabat semuanya, itu tadi wawancara kita dengan Mas Roy Suryo Waton Suloyo. mulai muncul. Aku khawatir lali ya. Oh, Wes aneh. Ini mereka lagi nggak ada yang lain apa? Udah bosan lihat wajah kustam kalian, tahu nggak? Katanya mau ngadili Pak Jokowi, mau menjarakan Pak Jokowi. Udah hampir 11 tahun nih kalian demo nggak karuan kayak gitu. Tapi mana buktinya? Hanya berkoar-koar doang. Yang demo ini ya, kalau bukan mantan pecatat, ya mantan narapidana kayak Roy Suryo ini. Mereka tuh hanya bikin konten, saya bilang. Jadi lumayan lah kalau kontennya banyak dilihat orang, banyak di-share, banyak yang nge-like gitu kan. Jadi lumayan dia dapat cuan. Itu doang. Jadi nggak ada niat sebenarnya karena mereka sadar buktinya nggak ada untuk mengadili Pak Jokowi itu. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Anda ulang-ulang, udahlah. Kalau Anda mengulang-ulang ya itu yang jadi.
Saya ini asli Indonesia, saya undang-undang. Apa karena saya namanya Ahok? Saya tidak tahu. Itu yang tidak betul. Seorang Anies tahu. Kaget. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Anda udah menang, it's okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Terus terang saya tidak tahu. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum. Anies tidak mungkin menang. Apa sih lihat? Karena ada yang bikin pagar ternyata bukan pagar makan tanaman, tapi pagar makan laut, pagar makan mangrove. Rieke Diah Pitaloka alias Oneng DPR RI dari fraksi PDIP langsung pagar laut yang ada di Tangerang. Cie. Si Oneng ini nampaknya pengen menjadi pahlawan kesiangan, tapi nggak taunya seperti ini nih. Polemik pagar laut kini semakin menemukan titik terang. Diketahui ada dua perusahaan yang memiliki 2 SHGB di perairan, yaitu PT Cikarang Listrindo dan PT Mega Agung Nusantara. PT Mega Agung Nusantara merupakan anak perusahaan dari PT Modern Land Realty. Tahu nggak siapa di balik PT Modern Land Realty ini? PT ini dikendalikan oleh PT Honoris Corporindo Pratama yang dimiliki oleh keluarga Honoris, dengan Luntungan Honoris sebagai komisaris utama dan William Honoris sebagai direktur utama. Dan ternyata adiknya Charles Honoris merupakan kader dari partai PDIP. Sampai sini paham kan ternyata siapa yang terafiliasi dan bermain di pagar laut tersebut. Selama ini PDIP selalu teriak seakan berpihak pada rakyat, tapi nyatanya dialah yang jadi dalang di balik polemik pagar laut ini. Saya kira Rieke Diah Pitaloka waktu berperan menjadi Oneng di Bajaj Bajuri itu saya kira kalau Oonnya itu hanya di sinetron itu aja. Ternyata sama aja Oonnya. Dia ke situ bela-belain pengen menjadi pahlawan kesiangan, dan ternyata apa? Dia malah membuka boroknya PDIP. Di situ Oneng mengatakan bahwa pagar makan mangrove. Tapi kalau menurut saya bukan sih. Mungkin dibangunnya pagar di situ ya, dibangunnya pagar di pantai Tangerang itu biar unta sama kebo nggak bisa lari. Ada lumba-lumbanya juga sih. No. Belum.